Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Silvi Arianti. Kali ini kita akan membahas mengenai soal UP PPG mengenai pedagogi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga video ini berkembang. Pada pembelajaran tentang keanekaragaman hayati tumbuhan di SMP, guru menghadapi permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Siswa dapat menyebutkan nama-nama tumbuhan monokotil dan dikotil yang ada di dalam buku yang dibacanya, namun jika diberikan tumbuhan lain yang belum dikenalnya, mereka tidak bisa mengklasifikasikan mana yang termasuk tumbuhan monokotil dan mana yang termasuk dikotil. Jadi, ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil yang diketahui siswa hanya berasal dari informasi yang dihafalnya dari buku. Guru berencana melakukan penelitian tindakan kelas agar siswa memiliki kemampuan eksplorasi sendiri yang membuat siswa mampu membedakan serta menemukan ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil berdasarkan pengamatannya. Manakah rumusan masalah yang tepat untuk penelitian tindakan kelas tersebut? A. Apakah penerapan model kooperatif Jigsaw dapat meningkatkan kemampuan ilmiah siswa tentang keanekaragaman tumbuhan? B. Apakah penerapan model inquiry dapat meningkatkan kemampuan penemuan siswa tentang tumbuhan monokotil dan dikotil? C. Apakah penerapan model PBL dapat meningkatkan kemampuan penemuan siswa tentang tumbuhan monokotil dan dikotil? D. Apakah penerapan model kooperatif TGT dapat meningkatkan kemampuan penemuan siswa tentang keanekaragaman tumbuhan? E. Apakah penerapan model role playing dapat meningkatkan kemampuan ilmiah siswa tentang keanekaragaman tumbuhan? Metode pembelajaran Jigsaw itu metode atau strategi pembelajaran kooperatif yang memungkinkan siswa belajar berkelompok dengan masing-masing siswa bertanggung jawab pada satu topik atau bahasan yang kemudian dikolaborasikan dengan anggota kelompok lain sehingga membentuk pengetahuan yang utuh. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu, benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Pembelajaran inquiry menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Para siswa dalam pembelajaran ini adalah mencari dan menemukan sendiri materi pembelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Sedangkan PBL atau Problem Based Learning dalam bahasa Indonesia disebut dengan pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata, kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Pengertian pembelajaran berbasis masalah yang lain adalah metode mengajar dengan fokus pemecahan masalah yang nyata, proses di mana peserta didik melakukan kerja kelompok umpan balik, diskusi yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan dan laporan akhir. Model Team Games Tournament atau TGT adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki kemampuan jenis kelamin dan suku atau ras yang berbeda. Sedangkan model bermain peran atau role playing merupakan pembelajaran yang menuntut siswa untuk memainkan karakter seseorang dalam bentuk drama. Selain itu, siswa juga diharuskan untuk bisa mendalami karakter tersebut, mulai dari bahasa tubuh, pikiran, dan ekspresi dengan cara mempelajarinya. Jadi, kalau kita lihat jawabannya itu adalah mengenai penemuan. Nah, penemuan di sini adalah inquiry dan PBL. Yang paling tepat di antara inquiry dan PBL ini adalah inquiry, karena PBL ini dia mencari solusi terhadap permasalahan otentik atau permasalahan dunia nyata, sedangkan PBL ini inquiry ini menemukan misalnya adalah tumbuhan monokotil dan dikotil, tidak menemukan mencari solusi seperti itu. Jadi yang tepat itu adalah inquiry. Jawabannya B. Ibu Mina menganalisis hasil belajar siswa pada materi klasifikasi makhluk hidup. Siswa pada umumnya mudah memahami keragaman makhluk hidup, tetapi kesulitan ketika diminta menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab berkurangnya keragaman hayati. Jika Anda menjadi guru biologi, apa yang sebaiknya dilakukan agar siswa tidak hanya memahami konsep keragaman hayati, tetapi dapat menganalisis masalah keragaman hayati minimal di lingkungan sekitarnya?
A. Menerapkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik agar siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. B. Menerapkan pembelajaran berbasis masalah atau PBL agar siswa melakukan analisis masalah dan mencari solusinya. C. Menerapkan pembelajaran kooperatif tipe group investigation untuk menyelidiki faktor-faktor penyebab berkurangnya keragaman makhluk hidup. D. Melakukan kegiatan remedial dengan menggunakan strategi pembelajaran konvensional. E. Menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan produk pemulihan spesies tertentu yang dianggap punah atau menuju kepunahan. Kalau kita lihat dari penjawabannya itu, kalau saintifik itu lebih ke percobaan atau praktikum ya. Untuk berbasis proyek itu juga tidak, karena itu membuat produk seperti itu. Melakukan kegiatan remedial ini juga kurang tepat. Untuk yang PBL atau pembelajaran berbasis masalah ini menemukan solusi terhadap permasalahan dunia nyata, tapi PBL dia menekankan pada satu topik saja dan kelompoknya itu tidak heterogen. Sedangkan pada pembelajaran kooperatif tipe group investigation ini grupnya dipakai adalah heterogen dan topiknya itu bermacam-macam. Maka yang tepat itu adalah C. Menerapkan pembelajaran kooperatif tipe group investigation untuk menyelidiki faktor-faktor penyebab berkurangnya keragaman makhluk hidup. Pembelajaran GI merupakan salah satu tipe model kooperatif. Model pembelajaran kooperatif memiliki sintak yang terdiri dari klarifikasi tujuan, menyajikan informasi, membagi kelompok, membantu kelompok belajar dan bekerja, pemberian kuis, dan penghargaan. Dalam tipe GI, pada tahap kelompok belajar dan bekerja, siswa secara aktif melakukan kegiatan investigasi untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kepunahan suatu spesies tertentu atau berkurangnya biodiversitas. Peran siswa secara berkelompok bekerja sebagai grup investigator. Nah, kalau PBL itu mencari solusinya, sedangkan kita tidak mencari solusinya. Jadi, jawaban yang benar itu adalah C. Selanjutnya, materi keragaman hewan dan tumbuhan memiliki cakupan yang lebih luas jika dikaji secara detail, sehingga banyak siswa kesulitan untuk menguasai semua spesies dalam suatu ekosistem. Guru biologi seringkali menyajikan materi keragaman hayati secara deklaratif dan detail. Meskipun demikian, siswa sulit menghubungkan antara satu bagian dengan bagian ekosistem yang terkait satu dengan lainnya. Jika Anda sebagai guru biologi, tindakan berikut yang paling tepat untuk dilakukan agar siswa menjadi lebih mudah mempelajari materi tersebut adalah: A. Menyajikan video keanekaragaman makhluk hidup sehingga siswa lebih tertarik dan mudah belajar. B. Menggunakan peta konsep yang dilengkapi dengan contoh-contoh spesifik sehingga materi keanekaragaman hayati yang luas cakupannya menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. C. Menggunakan peta pikiran atau mind mapping agar hubungan antara satu bagian dengan bagian lainnya menjadi semakin jelas. D. Menggunakan outline materi agar gambaran umum materi tampak jelas. E. Menggunakan ceramah dibantu slide PowerPoint agar siswa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Kalau kita lihat dari jawabannya, yang A, menyajikan video keanekaragaman makhluk hidup, pasti banyak sekali videonya ya, sehingga itu tidak mungkin untuk dilakukan karena keanekaragaman hewan dan tumbuhan itu banyak sekali. Kita lihat poin yang B, ini peta konsep. C. Menggunakan peta pikiran untuk lebih sederhana. Kalau yang D, menggunakan outline materi agar gambaran umum materi tampak jelas, itu juga kurang tepat. E. Menggunakan ceramah, apalagi kurang tepat. Nah, kita lihat dari poin B dan C, ini menggunakan peta konsep dan peta pikiran. Nah, yang benar itu adalah jawaban B, karena melalui peta konsep, siswa akan mengetahui semua konsep-konsep dan hubungannya satu sama lain dalam materi keanekaragaman hayati, seperti keanekaragaman pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem, disertai dengan contoh-contoh spesifik. Peta konsep akan menyajikan materi dari yang paling umum hingga yang paling spesifik. Mapping juga menyajikan alur hubungan antara konsep, tapi tidak sistematik dalam mengatur urutan konsep-konsep, sehingga justru siswa menjadi sulit. Outline materi juga mendeskripsikan alur, bagan, struktur materi, tapi bersifat umum, tidak dilengkapi dengan contoh-contoh yang spesifik. Jadi jawabannya itu adalah B, menggunakan peta konsep. Pada pembelajaran IPA tentang struktur dan fungsi sel, guru menemukan permasalahan berikut.
hasil ulangan harian belum memenuhi KKM, siswa tidak aktif belajar, siswa kurang dapat berinteraksi dengan sesama teman, siswa belum memahami struktur dan fungsi sel dengan baik, siswa tidak bisa membayangkan bentuk-bentuk organel sel dan letaknya di dalam sel, siswa belum bisa membedakan fungsi di antara organel-organel sel tersebut. Guru berencana memperbaiki pembelajaran dengan menerapkan model bermain peran atau role playing melalui penelitian tindakan kelas agar pemahaman dan interaksi belajar siswa meningkat. Manakah rumusan masalah yang tepat untuk PTK tersebut? A. Apakah ada pengaruh penerapan model role playing terhadap hasil belajar siswa tentang struktur dan fungsi sel? B. Apakah ada perbedaan hasil belajar di antara siswa yang diajar dengan penerapan model role playing dengan siswa yang tidak diajar dengan model role playing? C. Apakah penerapan model role playing dapat meningkatkan pemahaman dan interaksi belajar siswa pada materi struktur dan fungsi sel? D. Bagaimana mengembangkan media yang tepat untuk pembelajaran struktur dan fungsi sel? E. Apakah media gambar efektif meningkatkan pemahaman siswa tentang struktur dan fungsi sel? Kata kuncinya ada pada soal, yaitu guru berencana memperbaiki pembelajarannya dengan menerapkan model bermain peran atau role playing melalui PTK agar pemahaman dan interaksi belajar siswa meningkat. Jadi di sini untuk meningkatkan pemahaman serta interaksi belajar siswa. Nah, kita lihat dari poin jawabannya yang tepat itu adalah C, karena di situ meningkatkan pemahaman dan interaksi belajar siswa dengan penerapan mode role playing, bukan media gambar, dan juga bukan melihat ada tidaknya pengaruh atau perbedaan hasil belajar. Seorang guru IPA akan mengembangkan media dalam pembelajaran dengan kompetensi dasar. Siswa mampu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan, mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Media pembelajaran yang paling sesuai untuk membantu siswa mencapai kompetensi dasar tersebut adalah A. Mind mapping dan peta konsep, B. Spesimen asli dan video animasi, C. Grafik dan jaring-jaring kehidupan, D. Diagram dan video animasi, E. Media pop-up dan kartu bergambar. Kalau dilihat dari jawabannya yang sesuai dengan materi sistem organisasi kehidupan, yaitu dengan menggunakan spesimen asli dan video animasi, seperti contoh sel bawang, seperti itu ada jaringannya, sehingga yang tepat itu adalah B. Spesimen asli dan video animasi. Melalui mata pelajaran IPA, guru diharapkan dapat mengembangkan pembelajaran agar para siswa mampu menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Untuk mencapai kompetensi dasar tersebut, salah satu indikator dan jenis penilaian yang sesuai adalah siswa mampu A. menggambarkan siklus transfer gen dengan penilaian esai dan rubrik, B. memberikan contoh teknologi plasmid dengan penilaian pilihan ganda, C. menjelaskan karakteristik kultur jaringan dengan penilaian pilihan ganda, D. membedakan bioteknologi tradisional dan modern dengan penilaian esai, E. mendeskripsikan pemanfaatan mikroba dengan penilaian rubrik kinerja. Indikator yang tepat itu yaitu mengenai tentang bioteknologi dan penerapannya. Kalau dilihat dari A sampai E, itu A menggambarkan siklus transfer gen salah, memberikan contoh teknologi plasmid juga salah, karakteristik kultur jaringan juga salah. Yang dia membedakan bioteknologi tradisional bukan yang diminta, bukan perbedaan. Jadi yang betulnya adalah E. mendeskripsikan pemanfaatan mikroba, serta penilaian digunakan itu adalah penilaian rubrik kinerja, karena KD-nya itu menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Rudi dan Bu Nani mengajar IPA di SMP Harapan Bangsa yang merupakan sekolah adiwiyata. Sebagai sekolah yang termasuk kategori berwawasan dan berpeduli lingkungan hidup, di SMP tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau, koleksi tanaman obat, wastafel tempat cuci tangan di depan setiap kelas, bak sampah, biopori untuk resapan air, serta ada rumah kaca berisi berbagai tanaman. Pak Rudi akan mengajar IPA siswa kelas 9 untuk membuat produk daur ulang limbah yang bermanfaat bagi kehidupan. Agar metode project based learning yang Pak Rudi terapkan berhasil dengan baik, maka langkah pertama yang harus dilakukan Pak Rudi adalah A. menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah,
B. Menugaskan siswa memfokuskan pada limbah kertas atau plastik. C. Menetapkan jenis produk daur ulang yang akan dibuat. D. Membuat jadwal alokasi waktu pembuatan produk. E. Mempresentasikan hasil karya daur ulang limbah. Merujuk pada sintaks model pembelajaran project based learning, yaitu A. Penentuan pertanyaan mendasar atau membuat produk apa terkait limbah yang ada di sekolah. Sebelum menentukan produk yang akan dibuat, siswa perlu mengidentifikasi limbah yang ada di sekolah tersebut. B. Merancang rencana proyek. C. Menyusun jadwal pembuatan proyek. D. Memonitor kemajuan proyek. E. Menguji proses dan hasil belajar. F. Mengevaluasi pengalaman membuat proyek. Jadi, langkah pertama yang dilakukan dalam sintak model project based learning ini adalah A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. Pembelajaran pada materi gaya dengan kompetensi dasar menyajikan hasil penyelidikan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Memiliki tujuan, siswa dapat menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan prosedur yang benar. Manakah di antara strategi-strategi berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? A. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda yang dilengkapi dengan contoh, kemudian siswa diminta mengerjakan soal-soal latihan secara berkelompok. B. Meminta siswa berdiskusi secara berkelompok untuk menjawab soal-soal tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda, kemudian hasil diskusi dipresentasikan. C. Secara berkelompok, siswa belajar mengatasi masalah-masalah pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. D. Siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, diskusi hasil penyelidikan, dan penyajian hasil diskusi atau presentasi. E. Membentuk kelompok ahli yang bertugas menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dari berbagai literatur, kemudian kelompok ahli menjelaskan hasil penyelidikannya kepada kelompok asal masing-masing, dan selanjutnya setiap kelompok presentasi. Tujuan pembelajaran menginginkan siswa melakukan kegiatan penyelidikan. Guru memfasilitasi belajar siswa untuk melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sebelum melakukan eksperimen, diperlukan persiapan eksperimen termasuk kegiatan identifikasi hasil-hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari agar siswa tergiring ke dalam konteks yang diinginkan. Selanjutnya, siswa diminta melakukan eksperimen berdasarkan LKPD yang tersedia. Jadi, jawaban yang benar itu adalah D. Siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, diskusi hasil penyelidikan, dan penyajian hasil diskusi atau presentasi. Objek pengamatan yang paling baik digunakan dalam pembelajaran materi pencemaran lingkungan menggunakan model inquiry 5M adalah A. Contoh air berlumpur dengan warna kemerahan. B. Gambar air sungai yang banyak mengandung busa deterjen. C. Gambar sungai yang ikannya ditemukan banyak yang mati. D. Air sungai yang jernih. E. Air sungai yang banyak ikan berenang. Nah, diketahui bahwa di dalam soal yang digunakan itu adalah model inquiry atau scientific 5M, yang fase pertama itu adalah mengamati. Pada materi pencemaran air, maka sebaiknya objek pengamatan adalah sungai atau perairan yang tercemar. Air sungai yang mengandung busa deterjen baik digunakan untuk objek pengamatan pembelajaran inquiry, tetapi kurang memicu konflik kognitif. Nah, Suchman mengemukakan bahwa objek yang menimbulkan discrepant event yang paling baik sebagai objek pengamatan yang memicu siswa bertanya, seperti gambar sungai yang ikannya banyak mati. Siswa diharapkan bertanya mengapa ikan di sungai mati. Jadi, jawaban yang benar itu adalah C. Gambar sungai yang ikannya ditemukan banyak yang mati. Memiliki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen. Berikut ini yang paling tepat sebagai persepsi adalah A. Siswa diminta untuk membaca bahan ajar materi tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda pada berbagai literatur. B. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda di depan kelas termasuk materi pembelajaran agar siswa menjadi tahu materi sebelum melakukan kegiatan eksperimen. C. Mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curhat pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. D. Menjelaskan
prosedur eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda di sekitar. E. Mendemonstrasikan hasil-hasil kerja gaya terhadap gerak benda di depan kelas, kemudian mencontohkan cara melakukan penyelidikan. Pada saat apersepsi, sebelumnya siswa diharapkan sudah terlebih dahulu mengetahui konsep gaya dan konsep gerak. Konsep gaya tersebut mungkin dapat dibaca siswa dalam bahan bacaan atau buku siswa, tetapi akan lebih konteks dan bermakna jika siswa mengetahui konsep gaya dan gerak benda melalui fenomena kehidupan sehari-hari atau pengalaman siswa sendiri. Kemudian melakukan tanya jawab untuk menggiring siswa ke dalam fokus pembelajaran. Curah pendapat akan sangat membantu guru mencermati pengalaman-pengalaman siswa dalam materi tersebut. Maka pada saat apersepsi sebaiknya kita menggiring opini atau tanya jawab terhadap pendapat siswa, yaitu yang tepatnya adalah C. Mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat yang A, itu siswa diminta untuk membaca bahan ajar, itu kurang tepat dilakukan saat apersepsi. B. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda di depan kelas, itu juga kurang tepat pada saat apersepsi. D. Menjelaskan prosedur eksperimen, biasanya itu pada langkah-langkah kegiatan atau kegiatan inti. E. Mendemonstrasikan hasil-hasil kerja, itu bukan apersepsi ya, itu udah termasuk kegiatan inti. Bu Nina melakukan pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat melakukan pengukuran kuat arus listrik pada rangkaian. Bu Nina memulai dengan mengkondisikan siswa untuk belajar, memotivasi, dan menyampaikan tujuan. Kemudian Bu Nina mendemonstrasikan cara mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Langkah Bu Nina selanjutnya yang paling tepat adalah A. Bertanya jawab tentang cara mengukur kuat arus listrik. B. Meminta siswa untuk menetapkan cara mengukur kuat arus listrik pada berbagai rangkaian listrik. C. Bertanya jawab tentang pengertian arus listrik, kuat arus listrik, dan cara pengukurannya. D. Memancing rasa ingin tahu siswa tentang cara pengukuran arus listrik di rumah. E. Meminta siswa untuk menirukan pengukuran arus listrik seperti demonstrasi Bu Nina. Tujuan pembelajaran berkaitan dengan pengetahuan prosedural, yakni cara melakukan pengukuran kuat arus listrik dalam rangkaian. Tujuan seperti ini paling efektif jika menggunakan pembelajaran langsung atau direct instruction atau learning. Menurut Arens, langkah pembelajaran langsung adalah 1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. 2. Mempresentasikan dan mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. 3. Membimbing pelatihan. 4. Mencek pemahaman dan umpan balik. 5. Memberi kesempatan pelatihan lanjutan dan penerapan. Berdasarkan sistem soal di atas, Bu Nina telah melakukan tahap 1 dan 2 pembelajaran langsung. Maka langkah selanjutnya adalah membimbing pelatihan fase ketiga. Sintak model pembelajaran langsung atau direct instruction adalah membimbing pelatihan. Guru harus memberikan latihan terbimbing kepada siswa. Pada fase ini siswa tidak sekedar berlatih saja, tetapi siswa harus berlatih di bawah bimbingan guru. Tujuan diberikan pembimbingan adalah agar latihan yang dilakukan siswa dapat efektif. Setidaknya ada 4 prinsip yang harus dipegang guru saat melakukan latihan terbimbing untuk siswanya, yaitu A. Latihan singkat tapi utuh. B. Keterampilan harus benar-benar dikuasai. C. Hati-hati terhadap kelebihan dan kelemahan latihan berkelanjutan atau mass practice. Dan latihan terdistribusi. Dan D. Perhatikan tahap awal latihan. Jadi jawabannya adalah E. Meminta siswa untuk menirukan pengukuran arus listrik seperti demonstrasi Bu Nina. Di sini terjadinya pelatihan terbimbing oleh guru. Tujuan pembelajaran berikut. Melalui demonstrasi, siswa dapat menjelaskan komponen-komponen mikroskop dengan benar. Berdasarkan tujuan tersebut, maka strategi pembelajaran yang sebaiknya digunakan adalah A. Model cooperative learning. B. Ceramah. C. Pemecahan masalah. D. Demonstrasi. E. Tanya jawab. Strategi demonstrasi dapat membantu siswa mengamati secara langsung setiap komponen alat mikroskop, sehingga lebih memahami fungsi dan cara penggunaannya. Guru dengan mudah menunjukkan melalui demonstrasi kepada siswa. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah D. Demonstrasi.
Bu Hani melakukan pembelajaran materi IPA dengan KD, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar yang melibatkan pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus 310. Model pembelajaran digunakan adalah pembelajaran langsung atau direct instruction yang melatih siswa mengukur massa tahap demi tahap. Pada tahap pertama, Bu Hani mengklarifikasi tujuan dan memotivasi siswa serta menjelaskan kegiatan belajar siswa. Bu Hani juga menjelaskan pengetahuan deklaratif tentang komponen-komponen neraca dan fungsinya masing-masing, termasuk bagaimana menggunakannya. Di antara kegiatan berikut yang merupakan tahap 2 yang seharusnya dilakukan oleh Bu Hani adalah A. Menjelaskan materi pengukuran, B. Mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ohaus 310 tahap demi tahap, C. Memberikan latihan soal kepada siswa, D. Meminta siswa berdiskusi tentang pengukuran, E. Melakukan kegiatan pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ohaus 310. Model pembelajaran langsung terdiri dari 5 tahap, yaitu 1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, 2. Mendemokan pengetahuan atau keterampilan, 3. Memimpin pelatihan, 4. Mengecek pemahaman dan memberi umpan balik, 5. Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan. Jadi jawaban yang benar itu adalah B. Mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ohaus 310 tahap demi tahap. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.